إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أيها الإخوة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم أجمعين من البدع والضلال والنار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini, hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluknya di akhirat kelak, di mana hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ah, as-salawatul khams, wal jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadanun ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jutnibal kabair. Salat 5 waktu antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antaranya ketika mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak ucapkan kalimat itu pada hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan mengaku, jangan bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak rajin mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalau ingin kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu secara zahir atau batin, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya, saking luasnya, saking berharganya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai pembuktian atas kebenaran risalah. Atas mereka mereka diutus atas dasar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat Al-Qur'an, membelah bulan, keluar dari jemarinya air. Itu adalah mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada para aulianya sebagai penghormatan kepada mereka, kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karamah yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kepada Umar, yang dimana dari mimbarnya Umar mengarahkan pasukannya, di mana karomahnya Utsman sampai malaikat pun malu kepada dia.
bagaimana karomahnya para ulama kita terdahulu dan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Karomahnya adalah buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka yang hingga hari ini kita baca, yang hingga hari ini kita mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Ma'unah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hamba-hamba Subhanahu wa taala yang selalu taat, yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang karamah. Yang kata ulama, khairul karamatil istiqamah. Karamah yang bentuknya adalah istiqamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa itu istiqamah? Kenapa dia dikatakan karamah? Kenapa ulama mengatakan itu bagian daripada karamah? Dan ini bisa dijalankan, bisa dimiliki oleh setiap mukmin, setiap muslim. Al-karamah. Apa itu karamah? Karamah adalah menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan agama yang lurus. Tidak balik ke kanan, tidak balik ke kiri, tidak melenceng dari jalan agama. Itulah karamah. Seperti para utusan-utusan Rasulullah SAW yang dikirim kepada raja-raja untuk menyampaikan risalah Islam. Mereka selalu istiqamah, tidak melihat kepada istananya, tidak melihat kepada makanannya, meskipun mereka lapar, tidak melihat kepada keindahan-keindahan istananya, karena yang mereka jalan istiqamah. Hal-hal istiqamah mencakup terhadap ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah mencakup larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijauhi seorang muslim. Ada 3 macam istiqamah yang dijelaskan. Istiqamah yang pertama adalah berkaitan tentang tauhid. Istiqamah yang bentuknya tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah istiqamah. Jenisnya adalah amal soleh, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dikerjakan seorang muslim. Yang ketiga adalah jenis adalah istiqamah keikhlasan, ikhlas berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah istiqamah? Apa manfaat dari istiqamah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah dengan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka malaikat turun kepadanya, mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan kalian takut, wa la tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid menafsirkan bahwasanya kalimat alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut, janganlah sedih ketika kalian sedang beristiqamah dalam kebaikan. Maksudnya adalah janganlah kalian takut terhadap perkara akhiratnya. Akhirat kalian, hisab kalian, jangan takut. Dan janganlah kalian takut terhadap perkara dunia. Apa yang anda tinggalkan dari dunia, dari keluarga anda, dari harta anda, dari pekerjaan anda. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi apa yang anda tinggalkan. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu anda, yang mendoakan anda. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga-surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang senantiasa beristiqamah. Kemudian yang kedua, ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kata, satu perkataan yang mana setelah itu saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain tentang hal itu.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, memberikan wasiat, "Qul amantu billah." Katakanlah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Kemudian istiqamalah dengan keimanan Anda, istiqamalah dengan amal soleh Anda. Itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah beristiqamah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya kita beristiqamah dalam melakukan kebaikan? Bagaimana caranya supaya kita tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam hijrah kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu di dalam kehidupan di dunia mereka dan akhirat mereka. Kemudian ditafsirkan, al-muslimu idza su'ila fil qabr. Seorang muslim itu yang istiqamah dalam hidupnya, ketika ditanya di kuburannya, yashhadu an la ilaha illallah, maka mereka akan bersyahadat, yashhadu Allah, mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sebagai Rasulullah. Fadzalika qauluhu yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Itulah tadi tafsirannya. Allah akan meneguhkan orang-orang mukmin bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat mereka. Dengan apa? Dengan syahadat itu. Abu Qatadah mengatakan, yang dimaksud Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan kebajikan. Sedangkan di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur mereka ketika mereka menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Ma kitabuka? Akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyahadat Rabbuna Allah, yang mengatakan bahwasanya Rabbuna Allah dalam hidupnya, yang mempunyai prinsip tauhid la ilaha illallah. Dia bekerja untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Allah, Allah menjadi prioritas utamanya, Allah menjadi tujuannya, Allah menjadi tempat kembalinya. Itulah cara untuk istiqamah yang pertama, bertauhid, menegakkan la ilaha illallah dalam diri dan jiwa kita. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, insya Allah akan membantu kita istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ فِيهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu dia diturunkan kepadanya sekali turun aja? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dan dengan kami membacakannya secara teratur dan benar. Jadi yang ini istiqamah dalam berhijrah, yang ini istiqamah dalam melakukan kebaikan, yang ini istiqamah dalam melakukan kebajikan-kebajikan adalah dengan membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena itu akan memperkuat hati kita, akan memperkuat jiwa kita untuk mengerjakan kebaikan itu, sehingga kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya istiqamah setelah kita udah bertauhid, setelah kita udah berquran? Adalah konsisten, iltizam terhadap tauhid kita, iltizam terhadap Quran kita, beriltizam terhadap bacaan kita, hafalan kita, amalan kita. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten, continue, terus menerus, tidak terputus, meskipun itu sedikit.
Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abdullah bin Amr al-As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia mengerjakan salat lail, qiyamul lail, tahajud, tarawih ketika Ramadan. Kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Jadi cara beristiqamah yang ketiga adalah dengan cara konsisten terhadap apa yang kita kerjakan. Meskipun itu sedikit, tapi konsisten, insya Allah nilainya akan lebih banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara istiqamah? Bagaimana caranya meneguhkan hati kita untuk istiqamah terhadap kebaikan-kebaikan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita jalani? Yaitu adalah membaca kisah-kisah orang-orang soleh, membaca kisah-kisah Rasul, membaca kisah-kisah Anbiya. Bacalah kisah Nabi Ibrahim, gimana istiqamahnya Nabi Ibrahim di atas kalimat tauhid, dibakar. Tapi gimana konsistennya dia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau karena beliau konsisten dengan tauhidnya, dengan ajarannya. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya ketika mereka saling melihat tentara Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Mereka mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Orang-orang yang begitu Musa melihat, oh, kita akan didapat, kita akan ditemukan, kita akan disusul wahai Musa. Tapi bagaimana istiqomahnya Musa? Qala kalla, tidak sekali-kali. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersama saya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan memberikan kepada saya hidayah, jalan keluar. Imam Abu Hanifah, bagaimana beliau konsisten, menjaga konsistensinya dengan membaca kisah-kisah Rasul, kisah-kisah ulama, hikayat-hikayat ulama, orang-orang soleh. Malah dalam statementnya beliau mengatakan bahwasanya saya lebih suka membaca kisah-kisah ulama, kisah-kisah orang-orang soleh daripada sebuah bab fikih. Karena kenapa? Karena itu adalah akhlaknya orang-orang salaf, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para tabi'in. Membaca kisah-kisah yang akan meneguhkan hati kita bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang mau istiqamah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar orang yang mau istiqamah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa istiqamah adalah dengan berteman dengan orang-orang soleh. Wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman, bersosial dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti kahamilil misk wakiril haddad, seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau penjual minyak wangi, ya, Anda bisa dapat hadiah minyak wangi darinya atau membeli darinya dengan harga murah, atau Anda kecipratan wanginya. Tapi kalau pandai besi, Anda bisa membakar pakaian Anda, tubuh Anda, atau minimal Anda kecipratan asapnya, bau asapnya. Seperti begitu pun dalam berteman. Karena akan mempengaruhi. Yang dipengaruhi bukan cuma jiwa, termasuk keimanan juga akan mempengaruhi. Fa innal qarina bil qarini muqtadin. Teman itu dengan temannya itu ya sama, saling mengikuti. Karena begitulah manusia, makhluk sosial. Ingin dipengaruhi dan mempengaruhi. Begitu manusia secara sosial. Maka wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur, orang-orang yang baik. Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis ini bahwasanya
Hadis ini menganjurkan kita untuk mencari teman yang membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama dan dunia juga. Kita disuruh menjauhi teman-teman yang menjauhkan kita dari urusan ibadah dan termasuk urusan dunia yang melalaikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ini wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah. Dalam menjalani istiqamah, perbuatan yang kita ingin istiqamahkan, hijrah kita, amalan kita, aktivitas kita, tentu tidak luput dari kekurangan dan khilaf sebagai manusia biasa, sebagai Bani Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk banyak beristighfar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Setelah istiqamah Anda mendapatkan banyak kekurangan dari keistiqomahan Anda, kelalaian dalam istiqamah Anda, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti begitulah halnya manusia. Selalu dekat dengan khilaf dan salah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak beristighfar dalam menjalani istiqamah. Kemudian selanjutnya memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa-doa dari Al-Quran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sebagaimana juga doa yang diajarkan oleh tabi'in. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhirata allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.